Selamat pagi, salam Patung Bilar. Senang pagi hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu melalui Sapa Pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Sapa Pagi pada hari ini saya akan beri judul Meneladani Cinta Kasih Tuhan Yesus, yang saya ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Firman Tuhan ini sangat indah bagi kehidupan kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan, bahwa kita dituntut untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa dan segenap hati kita. Tetapi tidak hanya itu saja, tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Angel Bapak Ibu ya, kalau kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri itu sulit. Tapi firman ini seharusnya kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saya teringat beberapa tahun yang lalu, transportasi yang mungkin bisa dikatakan pertama yaitu Angguna. Di Jalan Diponegoro di Surabaya, saya melihat Angguna yang berjalan dengan kencang dan menabrak seorang bapak yang parubaya. Dia jatuh dan terguling-guling, dan ketika itu saya melihat ada seorang pemuda yang sangat tanggap. Dia parkirkan sepeda motornya, dia lari menghampiri bapak tersebut, mengangkatnya, meminggirkannya, dan akhirnya dia juga ikut menolong sampai masuk ke dalam mobil ambulans. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga teringat kisah seorang yang di tengah jalan dirampok dan dia dipukuli sampai setengah mati. Nah, di situ ada seorang imam yang melewatinya, tetapi dia hanya melihat dan membiarkan orang itu tergeletak. Kemudian ada seorang yang lewat lagi, seorang Lewi. Dia juga melihat bahwa orang ini sudah setengah mati sekarang, tetapi dia tidak mau bertindak apa-apa dan hanya melewati begitu saja. Dan yang ketiga, ada seorang Samaria yang murah hati. Melihat kejadian itu, dia langsung merespon, menolongnya, mengangkatnya, menunggangkan di unta tunggangannya, dan membawanya ke tempat peristirahatan dan menyampaikan kepada pemilik peristirahatan itu untuk merawat sampai dia sembuh. Bahkan orang ini memberikan 2 dinar untuk biaya perawatan. Dan orang itu mengatakan, jika nanti biaya itu kurang, nanti akan saya berikan setelah saya kembali. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bisakah kita mencontoh kejadian yang dialami 2 cerita saya tadi? Apakah kita juga sanggup untuk benar-benar menolong saudara kita
ketika saudara kita sedang dalam keadaan yang perlu ditolong, perlu dibantu. Kita memang sebagai seorang yang beriman sudah merupakan satu kewajiban kalau setiap minggu, setiap Kamis kalau di GKJ Manuan selalu kita ikut ibadah, selalu kita ikut melakukan kebagian kelompok, dan bahkan banyak kegiatan-kegiatan gereja yang kita lakukan di dalam kegiatan gerejawi. Misal seperti sebagai organis, sebagai pandu pujian, sebagai pemimpin kur, bahkan juga hadir di dalam setiap karawitan. Ya, yang penting selalu memuji Tuhan. Nah, apakah hanya demikian? Hanya cukup untuk memuji Tuhan. Tetapi bagaimana reaksi kita di dalam menerapkan kasih Tuhan Allah itu? Apakah kita membiarkan orang-orang yang perlu pertolongan kepada kita? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang berdosa. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, berani berkorban demi kita. Bagaimana dengan kita sebagai umat pilihan Allah? Apakah kita cukup hanya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita? Hanya cukup dengan itu. Tapi Tuhan mengajarkan juga kita harus mengasihi terhadap sesama kita, yaitu saudara-saudara kita, tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Tuhan Yesus pun juga tidak pilih-pilih di dalam mengasihi manusia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi, benarkah di dalam hidup ini kita sudah melakukan, meneladani kasih Tuhan Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita hanya rajin ke gereja, hanya rajin ibadah-ibadah kelompok wilayah, kemudian sebagai pandu puji, sebagai pemimpin kur, dan lain sebagainya? Apakah cukup dengan itu? Tentunya kita juga harus melakukan tindakan nyata di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Saling tolong-menolong satu dengan yang lain, saling kasih mengasihi terhadap satu dengan yang lain. Kalau kita melihat saudara kita dalam keadaan yang perlu bantuan, perlu pertolongan, bagaimana reaksi kita? Sudahkah itu kita lakukan untuk menolong saudara kita yang memerlukan bantuan itu? Mari kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Kami yakin dan percaya kalau kita dengan sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kami, dan mampukan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami
dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Biarlah itu semua kami bisa melakukan karena pimpinan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini bentar kami juga akan beraktivitas untuk melakukan pekerjaan kami masing-masing dimanapun kami berada, baik di kantor, baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong berkati kami semua agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, hanya kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati.